Bentar-bentar saya potong dulu Gus Aziz. Jadi redaksinya itu Belanda sangat adil di dalam menjajah begitu. Betul. Jika Redaksinya bukan begitu. karena Secara letter luck verbatim begitu ya. Oke, saya ulangi lagi terjemahnya ya, Gus Rifki ya. Ya, gimana? Laula adlul Holanda Hmm. fi ardi Jawa wa ghairiha lamastaqarra liyal iqamatu fi Batawi. Jika bukan karena keadilan Belanda berdiskusi bersama-sama mengenai Baklawi, begitu juga dengan yang berkaitan dengan Sunan Horgronya. Jadi saya pernah mengulas satu surat yang dikirim oleh Habib Utsman bin Yahya, di mana surat ini ditulis pada tahun 1886 ya. Lebih tepatnya tanggal 30 Agustus 1886 dan ditulis di Betawi. Surat ini dikirimkan oleh Habib Utsman bin Yahya menggunakan bahasa Arab yang dikirimkan kepada Sunan Horgronya. Artinya dalam tahun tersebut Habib Utsman bin Yahya itu setidaknya mendapatkan kecaman serta apa ya kalau bahasa sekarang itu semacam bulian, cacian, makian barangkali dari ulama-ulama setempat, ulama-ulama Nusantara lantaran keberpihakan Habib Utsman bin Yahya kepada Belanda. Sehingga dalam surat itu mungkin saya bacakan redaksinya, di mana beliau mengatakan walaula adlul Holanda fi ardi Jawa wa ghairiha lamastaqarra liyal iqamatu fi Batawi. Seandainya jika bukan karena keadilan Belanda di tanah Jawa dan juga di luar Jawa, sungguh saya itu tidak tenang bertempat tinggal di Betawi. Artinya hal ini bisa menggambarkan kondisi yang beliau alami di masa lalu di tahun 1886, bagaimana Habib Utsman bin Yahya itu mendapatkan teguran dan juga kritik dari para ulama-ulama Nusantara kita saat itu. Lantaran dari tahun-tahun tersebut yang berujung pada geger Cilegon pada tahun 1888. Jadi memang sudah ada upaya dari Habib Utsman bin Yahya untuk merusak atau mungkin mengurangi atau membendung pergerakan atau perjuangan dari masyarakat Nusantara ini. Nah, ketika dalam kondisi yang begitu getir barangkali yang dialami oleh Habib Utsman bin Yahya, sehingga beliau itu meminta pertolongan kepada Sunan Horgronya untuk diberikan keamanan, dan di samping itu juga meminta kepada Sunan Horgronya untuk mempromosikan namanya kepada pemerintah Belanda. Mempromosikan namanya di hadapan pemerintah Belanda dan menceritakan kepada pemerintah Belanda bahwa Habib Utsman bin Yahya ini sangat berjasa besar kepada pemerintah Belanda lantaran bisa dikatakan sukses dalam membendung pergerakan masyarakat. Nah, sehingga wajar ketika Habib Utsman bin Yahya ini menyampaikan surat tersebut dengan redaksi yang sangat memuji kepada pemerintah Belanda, bahkan dengan redaksi yang tadi saya bacakan, beliau memandang bahwa Belanda itu sangat adil dalam menjajah Nusantara ini, Kiai. Bentar, saya potong dulu Gus Aziz. Jadi redaksinya itu Belanda sangat adil di dalam menjajah begitu. Betul. Redaksinya begitu. Secara letter luck verbatim begitu ya. Oke, saya ulangi lagi terjemahnya ya, Gus Rifki ya. Ya, gimana? Laula adlul Holanda fi ardi Jawa wa ghairiha lamastaqarra liyal iqamatu fi Batawi. Jika bukan karena keadilan Belanda di tanah Jawa,
serta di pulau-pulau yang lainnya, sungguh saya tidak akan hidup tenang di Wow. Betawi. Berarti tidak tenang ya kan ya? Betul. Gelisah Ya, begitu. gelisah. Nah, di samping itu juga selain keadilan Belanda dalam menjajah bangsa Nusantara ini, beliau juga meminta supaya namanya dipromosikan. Karena di dalam buku yang tadi dibacakan oleh Gus Rifki di awal-awal tadi, jadi melihat kondisi ekonomi dari Habib Usman bin Yahya itu, beliau dalam tanda kutip ya, hidup dalam keadaan miskin itu Gus Rifki. Sehingga karena kesadaran dari Senok Horgronya, karena melihatnya kasihan, melihat kepada beliau itu kasihan, maka Senok Horgronya itu mempromosikan Usman bin Yahya, lalu kemudian dengan karya-karya yang selama ini disusun demi untuk kepentingan pemerintah Belanda, beliau itu berhak untuk mendapatkan gaji yang pantas. Nah, setelah Senok Horgronya menyampaikan hal tersebut kepada kolonial Belanda, tidak lama kemudian beliau diangkat menjadi Mufti Batavia. Itu bahasa kerennya Mufti Batavia, Gus. Jadi sebenarnya kalau dalam buku itu bukan, tetapi gimana? Sebentar, saya ini dulu. Sampai dapat catatannya ada istilah khusus, Mas Rifki. Gimana? Berarti Habib Usman itu pakai strategi kata. Kalau dengan atasan merunduk, kalau dengan bawah nyepak itu, Mas. Jadi kepala urusan ini, urusan orang Arab. Kepala urusan orang Arab. Jadi bukan mufti sebenarnya. Jadi supaya lebih keren, maka beliau atau keluarganya mungkin ya mempromosikan Habib Usman itu sebagai Mufti Batavia. Padahal untuk redaksinya nggak ada Mufti Batavia itu. Bentar, saya ini rekap dulu. Berarti tidak ada pengangkatan Mufti Batavia begitu ya, secara dokumen begitu? Nggak ada. Nggak saya temukan itu. Oh, berarti Mufti Batavia itu hasil glorifikasi ya, Mas? Sepertinya begitu ya, namanya. Branding lah, branding. Branding supaya lebih keren, Kiai. Karena kalau misalkan hanya sekedar menjadi ketua urusan keagamaan untuk Arab, nah, kan nggak keren, Kiai. Sehingga yang keren ya Mufti Batavia gitu. Iya. Oke.